Terima kasih sudah mengantarku, ucap Haruna. Ia kembali ke rumah Tristan sesuai janjinya kemarin pada Tristan. Kenapa masih pulang ke sini? Dia tidak mengancam kamu kan? Tidak, Chris. Jangan khawatir. Aku akan selalu baik-baik saja. Pulanglah, sudah malam. Aku juga tidak mau kalian bertemu dan bertengkar lagi karena aku, ucap Haruna. Ia membuka pintu dan hendak turun dari mobil, tapi Christian menarik pintunya kembali. Ia mengecup sekilas bibir Haruna lalu membuka kembali pintunya. Kamu, ini, dasar mesum. Main cium sembarangan, sungut Haruna. Ia keluar dari mobil dengan kesal. Haruna. Mimpikan aku nanti ya, goda Christian. Haruna menoleh dan menjulurkan lidahnya. Christian tertawa melihatnya. Ia kembali melangkah pergi meninggalkan Christian yang masih menertawakan tingkahnya. Menggemaskan sekali. Christian menutup pintu mobil lalu menyalakan mesin dan melaju meninggalkan gerbang rumah Tristan. Haruna berdiri di depan pintu. Ia menoleh ke belakang, mobil Christian sudah tidak lagi terlihat di depan gerbang. Haruna menarik napas dalam-dalam lalu menekan bel. Sebentar. Seorang wanita menyahut dari dalam. Suara wanita. Siapa ya? Itu bukan suara Busin, gumam Haruna. Ah, pasti mereka belum pergi. Haruna berdebar, ia tahu hal ini tidak akan mudah diatasi. Ia hanya berharap, semoga Tristan ada di rumah. Hanya dia yang bisa melawan kedua wanita itu. Ceklek. Masih berani kamu pulang ke sini? Pergi. Steffi mendorong Haruna sampai terjatuh. Ah. Tristan turun dari lantai atas dan berlari menghampiri Haruna. Ayo bangun sayang, ucap Tristan sambil menarik tangan Haruna. Sayang. Aku ini tunanganmu. Bagaimana bisa kamu panggil dia sayang di depanku, maki Steffi. Dalam mimpimu. Tristan mendorong Steffi untuk memberi Haruna jalan. Mereka melangkah melewati Steffi. Namun, baru 2 langkah, suara Seruni menghentikan langkah mereka. Tunggu. Seruni turun dari tangga dengan langkah cepat. Kenapa perempuan jalang ini ada di sini? Mama sudah mengusir dia kemarin, ucap Seruni. Kedua matanya sinis menatap ke arah Haruna. Dia akan tinggal di sini, meski Mama tidak mengizinkan. Ini rumah Tristan, jawab Tristan. Tristan. Tidak boleh bicara kasar pada ibumu, ucap Haruna. Gak usah sok baik, hardik Seruni. Mama. Tristan mencoba menahan emosinya demi Haruna. Kamu berani melawan Mama demi dia? Iya, bentak Seruni. Bukan begitu Mama. Tristan cuma, sudahlah. Kita bicarakan itu nanti, ucap Tristan. Ia menarik tangan Haruna dan membawa gadis itu ke kamarnya. Steffi, kamu tidak apa-apa sayang? Seruni bertanya dengan cemas. Cuma sakit sedikit kok tante. Maafkan Tristan ya sayang. Tante akan mengusir wanita jalang itu dari rumah, ucap Seruni. Ia berlari menaiki anak tangga menuju kamar Tristan. Kita lihat saja, Haruna. Sampai kapan kamu bisa bertahan di rumah ini? Steffi menggumam setelah Seruni berlalu dari hadapannya. Dengan seringai tajam, ia menatap pintu kamar Tristan. Dulu, hanya aku yang bisa masuk ke kamar itu. Sekarang pun, aku akan pastikan kamu keluar dari kamar itu. Dan hanya boleh aku yang masuk ke sana, ucapnya pelan. Steffi menutup pintu dan masuk ke kamarnya. Sementara Seruni, ia sedang menggedor pintu kamar Tristan. Dengan amarah yang meluap, ia terus mengetuk pintu kamar. Dari ujung tangga, Sinta menggeleng pelan. Sejak dulu, Sinta tahu kenapa Tristan tidak terlalu dekat dengan ibu kandungnya. Sifatnya yang pemarah dan suka memaksakan kehendak itulah yang membuat Tristan enggan dekat dengannya. Tristan lebih dekat dengan kakek dan ayahnya. Tristan! Cepat buka! Mama mau gadis itu keluar dari rumah ini, sekarang juga, teriak Seruni. Mama, sudah malam. Sebaiknya Mama tidur, jawab Tristan dari dalam kamar. Mama tidak akan pergi dari depan kamar kamu, kecuali gadis itu pergi dari rumah ini, jawab Seruni. Terserah Mama kalau begitu, ucap Tristan. Hening. Tristan membuka sedikit pintu kamarnya dan mengintip keluar. Ibunya sudah tidak ada di sana. Katanya tidak mau pergi, tapi sudah pergi duluan, celetuk Tristan.
Ia menutup kembali pintu kamarnya. Haruna berdiri, menatap lurus ke arah Tristan sambil bersedekap. Tristan melangkah maju dengan angkuh. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Ia tersenyum nakal dan memandang tubuh Haruna dengan mata menyalang. Seketika, Haruna merasakan hawa dingin menyeruak ke dalam tubuhnya. Ia menurunkan tangannya yang bersedekap. Tatapan Tristan sangat menakutkan. "Kamu, mau apa?" tanya Haruna sambil melangkah mundur perlahan. Suaranya bergetar saat bertanya. "Menurutmu?" tanya Tristan ambigu. "Jangan maju lagi." "Kenapa?" "Aku mau apa, pasti kamu sudah bisa menebaknya bukan, sayangku?" Tristan terus maju sampai Haruna tersudut di tepi ranjang. Haruna segera berlari ke seberang ranjang untuk menghindari Tristan. "Kamu, jangan mendekat." "Aku mohon," pinta Haruna putus asa. Ia mulai terisak karena takut Tristan memaksanya melakukan hubungan intim lagi. "Hahaha, kamu takut sayang. Aku hanya bercanda. Sini, peluk aku." Tristan mengeluarkan tangannya dari saku celana. Ia merentangkan tangan, membukanya lebar-lebar sambil tersenyum manis. "Aku tidak mau." Haruna menolak dengan tegas. "Kamu tidak percaya padaku?" "Sakit sekali hatiku," gerutu Tristan. Haruna menatap lurus ke dalam manik hazel mata Tristan. Ia tidak melihat kebohongan di balik mata itu. Namun, Haruna tetap waspada dan takut. Siapa yang tahu ke depannya akan seperti apa? "Kalau kamu tidak berniat jahat, kenapa membawaku ke kamarmu? Kamar tamu ditempati Steffi dan kamarmu ditempati Mama. Sekarang, coba kamu pikir. Di antara ketiga kamar yang ada, kamar mana yang menurutmu paling aman?" tanya Tristan. "Sama saja. 2 kamar dihuni singa betina, 1 kamar dihuni macan ganas. Yang mana menurutmu yang aman?" Haruna bertanya balik. "Ih, jahatnya dirimu sayang. Masa aku dibilang macam ganas?" sungut Tristan. "Kenyataannya kan memang begitu," timpal Haruna. "Ya sudah. Oke, aku macan ganas dan kamu macan betinanya," sahut Tristan. "Apa?" "Enak saja," cibir Haruna. Karena masalah Haruna dan ibunya tadi, Tristan melupakan tujuannya menunggu Haruna datang. Rasa cemburu, cemas, dan rindu menguasai perasaan Tristan siang tadi. Namun, dengan mudahnya rasa marah dan cemburu itu hilang setelah melihat Haruna. "Sudahlah. Lebih baik, kamu mandi dan beristirahat di kamar ini sementara waktu. Aku tidak bisa mengusir Mama pulang. Bersabarlah, aku sedang mencari cara supaya Mama pulang ke rumahnya." Memang tidak ada pilihan lain lagi untuk Haruna. Terpaksa, ia menuruti perintah Tristan. Walaupun, masih ada kecemasan dalam hatinya. Namun, kamar Tristan lebih bisa ditempati oleh Haruna jika dibandingkan dengan 2 kamar yang lain. "Bajuku?" tanya Haruna. "Aku sudah pindahkan bajumu ke sini saat Mama pergi. Tuh, di lemari sebelah kiri," tunjuk Tristan. "Oh." Haruna mengambil baju tidurnya. "Aku mandi dulu." "Awas kalau berani ngintip," ancam Haruna. "Sedikit saja," goda Tristan. "Tidak boleh." "Pelit," ucap Tristan. "Biarin, wek." Haruna menjulurkan lidahnya. Menggoda Tristan lalu berlari masuk ke dalam kamar mandi. Tidak lupa, Haruna segera mengunci pintunya. Selesai mandi dan berganti baju di dalam kamar mandi, Haruna berdiri di depan tempat tidur. Matanya berkeliling, mencari tempat untuk tidur. Haruna tidak mungkin naik ke atas tempat tidur karena di sana Tristan sudah berbaring tanpa baju. "Mau sampai kapan berdiri di situ?" "Aku juga mau tidur, tapi di mana?" Haruna bertanya balik dengan suara pelan. Pertanyaan yang lebih ditujukan pada dirinya sendiri. "Tidur di sini," jawab Tristan sambil menepuk sisi tempat tidur yang kosong. "Hah?" Haruna menganga. Jawaban Tristan membuat Haruna terkejut. Ia menatap ranjang king size itu dengan pikiran melayang. Dalam bayangannya, ia disergap dan dicumbu habis-habisan oleh Tristan. Haruna menggeleng kuat untuk mengusir pikiran liarnya. "Tidak perlu. Aku tidur di ruang tamu saja," ucap Haruna. Ia melangkah cepat menuju pintu, tapi Tristan segera mengejar dan mengangkat tubuh Haruna. "Tristan, lepaskan!" Haruna memberontak dalam gendongan Tristan.
Namun, tenaga Haruna sama sekali tidak bisa mengalahkan Tristan yang memiliki tenaga lebih kuat darinya. Tristan membanting Haruna ke tengah tempat tidur dan memerangkap tubuh sintal gadis itu di bawah tubuhnya. "Kenapa kamu selalu menghindar dariku?" tanya Tristan. Ia menahan kedua tangan Haruna di atas kepala. Jantung Haruna berdebar kencang. Ada rasa takut, gugup, dan rasa lain yang tidak bisa diartikan olehnya. Tristan berbaring di atas tubuhnya tanpa memakai baju. Embusan napas Tristan terasa hangat menyapa kulit wajahnya. "Karena, kamu, itu." "Apa?" Tristan memainkan ujung rambut Haruna lalu mencium rambut itu. Darah Haruna berdesir. Tristan selalu membuat Haruna salah tingkah. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan Tristan. Mengendalikan degupan jantungnya saja, Haruna tidak mampu. Apalagi menjawab pertanyaan Tristan yang lebih mirip sebuah godaan. "Jangan membuatku membencimu Tristan," ucapnya pelan. "Kenapa?" tanya Tristan. Ia tetap tidak mau bangun dari atas tubuh Haruna. "Kenapa apanya?" tanya Haruna. Ia tidak mengerti arah pertanyaan Tristan. "Kenapa kau harus membenciku karena itu?" "Karena aku tidak suka. Saat kau melakukan padaku dulu, aku sangat membencimu. Harga diriku telah direnggut paksa olehmu. Kau bilang, kalau kau mencintaiku bukan? Jangan ulangi hal itu lagi. Kumohon. Atau aku akan benar-benar membencimu," tandas Haruna. Ia menatap sayu kedua mata tegas Tristan. Di dalam kamarnya, Steffi mendengarkan suara mereka dengan penyadap yang tersambung ke laptop. Saat masuk ke kamar Tristan kemarin malam, diam-diam Steffi menyembunyikan sebuah penyadap suara. Ia menyeringai. "Ah, begitu rupanya. Tristan pernah memperkosa Haruna. Mereka bersama karena telah terjadi masalah seperti itu. Jika aku membuat Tristan mengulangi kesalahannya, Haruna akan membenci Tristan. Bisa jadi, Haruna pergi meninggalkan Tristan." Steffi menggumam dengan senyum licik menghias bibir tipisnya. Ia mendengarkan kembali percakapan Haruna dan Tristan. "Maaf soal itu. Aku tidak akan mengulanginya. Aku janji. Jadi, sekarang cepatlah tidur. Aku tidak akan melakukannya tanpa izin," ucap Tristan. "Awas!" Haruna mengancam. Ia tidak bisa bergerak kemanapun karena Tristan hanya turun dari atas tubuhnya dan berbaring di samping sambil memeluk pinggang dengan erat. Ia tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Tristan. Namun, Haruna ingin memberi kesempatan kepada Tristan untuk membuktikannya. Sinar matahari masuk dan menyapa tubuh Haruna yang masih terlelap. Tirai tipis berwarna putih terbang melambai tertiup angin semilir di pagi hari. Piyama tidur yang dipakai Haruna sedikit tersingkap, memperlihatkan pundak putih dan tali penutup dada berwarna pink. Pagi itu adalah pagi terindah sepanjang hidup Tristan. Ia duduk bersandar di kepala ranjang. Matanya terus memandang Haruna. Wajah yang begitu damai saat terlelap itu membuat pagi Tristan menjadi lebih cerah. Haruna tidak pernah memperlihatkan senyum tulus di hadapan Tristan. Namun, ia bisa tersenyum sangat manis dalam tidurnya. Pandangan Tristan teralihkan dari wajah Haruna saat melihat satu kancing piyama Haruna terlepas. Gerakan kecil Haruna membuat kancing yang lubangnya kebesaran itu pun terlepas tanpa sengaja. Tristan tersenyum menatap pundak Haruna. Tali penutup dada berwarna pink, seperti gadis remaja saja, batin Tristan. Senyumnya tiba-tiba menghilang saat melihat ke arah dada Haruna yang turun naik teratur. Kedua bukit kembar itu terlihat mengintip dari balik kain penutup dada. Glek! Tristan menelan saliva. Ia yang memang memiliki hasrat yang tinggi, tidak sanggup menahan diri. Tristan mengulurkan tangannya dan menyentuh belahan bukit kembar itu dengan jari telunjuk. Perbuatan Tristan membuat Haruna melenguh tanpa sadar. "Boleh aku sentuh?" tanya Tristan. "Boleh." Haruna menjawab tanpa sadar. Seperti saat dulu Tristan meminta izin untuk tidur di sampingnya. Tristan tersenyum, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mengecup bukit kembar itu dan sedikit memberikan tanda kismart. Gigitan kecil itu membuat Haruna terbangun. "Ah!" Ia berteriak sambil mendorong Tristan. Haruna terbangun dan linglung. Ia melihat Tristan tersenyum sambil mengedipkan mata. Beberapa detik lamanya, Haruna mengerjapkan mata berkali-kali. Ia masih belum sadar sepenuhnya. "Apakah itu mimpi?" tanya Haruna dalam hati.
Tidak. Batinnya mengatakan itu bukan mimpi. Haruna memejamkan mata selama 5 detik dan membuka kembali matanya lebar-lebar. Hah? Itu sungguhan. Tristan, tadi, mengecup, itu. Haruna meracau pelan. Selamat pagi, ucap Tristan dengan tampang tidak berdosanya. Pak pagi, jawab Haruna gugup. Pandangan mesum itu masih tertuju ke arah dada Haruna. Gadis itu belum sadar kalau ia belum mengancingkan kembali kancing piyamanya. Melihat mata Tristan terus menatap dadanya, Haruna pun menundukkan pandangannya. Ia segera menarik selimut dan menutupi dadanya. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku? Melakukan tugas darimu, goda Tristan. Tugas apa? Mengecup itu, jawab Tristan sambil menunjuk dada Haruna. Apa? Kamu melanggar janji. Padahal sudah berjanji sebelum tidur. Kenapa kamu menyentuhku? Aku sudah dapat izin. Mau aku tunjukkan bukti rekaman suara kamu? Tanya Tristan dengan senyum nakal. Haruna mengernyitkan dahi. Izin? Aku mengizinkan dia menyentuhku? Haruna bertanya-tanya dalam hati. Ia tidak percaya kalau ia telah memberikan izin. Haruna berpikir keras dan berusaha mengingat, tapi ia benar-benar tidak mengingat apapun. Hah? Jangan. Haruna bergumam dalam hati. Ia ingat kalau dulu pernah terjadi hal seperti hari ini. Saat itu Tristan mengajak Haruna bicara di saat Haruna tidur. Tristan merekam ucapan mereka sebagai bukti dan Haruna bisa memastikan suara itu adalah miliknya. Ia melirik tajam lalu bertanya, "Kamu meminta izin saat aku tidur kan?" Tanya Haruna ragu. "Ketahuan ya." Jawaban Tristan membuat Haruna kesal dan melemparnya menggunakan bantal. Au! Tristan berpura-pura kesakitan. Ia berguling-guling di tengah tempat tidur. Haruna tahu, Tristan hanya berpura-pura. Ia kembali melemparkan bantal ke arah Tristan. "Berhenti berpura-pura atau kita putus." Ancaman yang sangat manjur. Tristan segera bangun dan mendecak kesal. "Dasar gadis jahat," decak Tristan. "Biarin. Habisnya, jadi orang mesum banget. Selalu saja mencari kesempatan dalam kesempitan. Awas kalau kayak gitu lagi." "Iya, nggak akan." Ancaman itu mengerikan sekali. "Aku mau mandi," sungut Tristan. Ia pergi ke kamar mandi sambil menghentakkan kaki. Haruna terkekeh geli melihat tingkah manja Tristan. "Steph, sini sarapan," seru Seruni saat Steffi keluar dari kamar tamu. "Iya tante." "Tristan. Ayo sarapan," ucap Seruni. Tristan keluar sambil menggandeng tangan Haruna. Mereka sudah rapi dengan baju kerjanya. Tristan sengaja mencari baju yang warnanya senada dengan Haruna. Meskipun Haruna memprotesnya, ia sama sekali tidak peduli. Tristan juga mengancam Haruna supaya mau berangkat bersamanya. Tingkahnya sangat kekanakan, tapi entah mengapa, Haruna merasa senang melihatnya. Jika dibandingkan dengan dulu, Tristan seringkali menindas Haruna dengan sikap arogan. Kini, wajah dan sikap arogannya hanya ia tunjukkan pada orang lain. Saat di depan Haruna, Tristan lebih mirip seperti anak anjing yang lucu dan menggemaskan. Setiap kali ia bertingkah imut, Haruna selalu tertawa. "Loh, Mama, kenapa piringnya cuma 3?" tanya Tristan di depan meja makan. "Yang satu lagi buat siapa?" tanya Seruni sengaja menyindir Haruna. "Aku makan di dapur saja bersama Busin. Kamu duduk dan sarapan di sini," ucap Haruna dengan lembut. "Tidak. Kamu makan di sini juga," tandas Tristan. "Tristan, sejak kapan kamu suka ribut di meja makan? Gadis tidak jelas ini sudah memberi pengaruh buruk untukmu." "Usir dia," maki Seruni. "Tante jangan marah-marah. Tidak baik untuk kesehatan tante," ucap Steffi. Steffi selalu memasang wajah pura-pura di depan Seruni, membuat Tristan semakin jijik padanya. Steffi menyeringai di belakang Seruni. Pandangannya lurus menatap Haruna. Haruna bersembunyi di belakang Tristan. Tangannya semakin erat menggenggam tangan Tristan. Seringai tajam itu seakan menembus jantungnya. Keringat dingin mulai merembes keluar dari pori-pori kulit putihnya. Tristan merasakan perubahan suhu tangan Haruna. Tangan yang semula terasa hangat dalam genggamannya, kini menjadi sedingin es. Ia menoleh dan menatap wajah Haruna.
Gadis itu menatap lurus ke depan. Tristan mengikuti arah pandangan Haruna. Dia. Berani-beraninya dia mengintimidasi Haruna dengan pandangannya yang menjijikan. Aku akan membongkar semua kebusukanmu perlahan-lahan, batin Tristan. Ia menarik Haruna pergi dari ruang makan. Kita sarapan di kantor, ucap Tristan sambil melangkah pergi bersama Haruna. Tristan! Tristan, panggil Seruni. Ia berdiri dengan kesal. Anak itu? Hah, semakin lama semakin pintar membantah. Seruni menghela napas berat. Yang sabar ya Tan. Stevie yakin, Tristan akan kembali seperti dulu. Kita hanya perlu menyingkirkan gadis itu dari sisi Tristan, maka semuanya bisa kembali seperti semula, hasut Stevie. Terima kasih sayang. Tante tidak salah memilihmu, puji Seruni. Andai Seruni tahu kalau Stevie adalah wanita murahan yang suka tidur dengan pria berbeda setiap minggu, entah apa yang akan Seruni lakukan padanya. Pagi itu, Seruni hanya meminum jus wortel. Ia tidak selera makan karena pertengkarannya dengan Tristan. Sam, Seruni sedang apa di rumah Tristan? Ini sudah 2 hari dia menginap. Kamu tahu sendiri, Seruni dan Tristan selalu tidak sepemikiran. Mereka itu seperti air dan api, kalau bertemu, pasti bertengkar, ucap Edi. Iya. Nanti sore, Isam jemput kalau begitu, jawab Isam. Christian keluar dari kamar dengan senyuman cerah. Ia terbayang-bayang tingkah Haruna yang mengejeknya semalam. Bukannya marah, ia justru menjadi semakin menyukainya. Haruna terlihat sangat menggemaskan saat mengejeknya. Ia tahu Haruna hanya menggoda saja. Selamat pagi, Kek. Selamat pagi, Pak, sapa Christian. Pagi ini, Isam dan Edi dibuat melongo dengan tingkah Christian. Tidak biasanya ia tersenyum sendiri sambil sarapan. Sang kakek pun mengernyitkan dahi. Aku pergi dulu, Pak. Kek. Christian membawa 1 lapis roti yang sudah dioles selai coklat. Ia terlihat sangat terburu-buru ingin berangkat ke kantor. Tentu saja untuk menemui gadis pujaannya. Sam. Iya, Pak. Apa kau tahu sesuatu? Tidak. Isa menjawab bingung. Mereka berdua sama-sama melamun, mencoba menebak ada apa dengan sikap Christian pagi ini. Namun, kesimpulan dari keduanya ternyata sama. Mereka sama-sama tidak bisa menebak. Hanya ada satu hal yang membuat seorang tuan muda keris seperti itu, ucap Mimin, pelayan wanita berusia 50 tahun. Ia sudah bekerja selama 30 tahun di rumah itu. Ia melihat dan ikut mengasuh kedua putra keluarga itu sejak bayi. Mimin dan Sinta sudah seperti ibu angkat Tristan dan Christian. Mereka sangat memahami kedua laki-laki itu. Edi tidak sabar mendengar kelanjutan ucapan Mimin. Isam juga memasang wajah serius. Mereka menatap Mimin yang sedang berdiri melamun menatap pintu. Mengikuti arah perginya Christian. Sampai punggungnya menghilang di depan pintu, ia melanjutkan ucapannya. Tuan muda Chris sedang jatuh cinta, pungkasnya. Ia pergi ke dapur tanpa memperhatikan wajah kedua pria yang sejak tadi menunggu ucapannya. Setelah Mimin pergi, mereka saling pandang. Sudah lama, sejak Christian jatuh cinta terakhir kali. Sejak kekasihnya meninggal, Christian seakan menutup hatinya dari semua wanita. Tidak ada gadis yang mampu membuka hati Christian. Siapa gadis itu? Gumam Edi. Apa mungkin, gadis yang bernama Haruna itu? Edi menoleh. Ia baru mengingat lagi gadis itu. Akhir-akhir ini, Edi sering lupa. Maklum saja, usianya sudah semakin tua. Edi ingat saat ia melihat Tristan dan Christian berkelahi karena Haruna. Benar, itu pasti Haruna, batin Edi. Ia bahagia melihat Christian mulai membuka hati. Di sisi lain, ia merasa sedih. Gadis yang telah membuat Christian jatuh hati, kenapa harus gadis yang sama dengan yang Tristan cintai? Keduanya merupakan cucu kesayangannya. Edi tidak bisa memihak salah satu di antara mereka. Ia ingin keduanya bahagia dengan gadis yang mereka cintai, tapi hal itu menjadi sulit sekarang. Papa akan ke rumah Tristan nanti sore. Kamu yang bawa mobilnya. Ada hal penting yang harus kita bicarakan dengan Tristan. Ia bangun dan melangkah menghampiri sebuah foto yang dipajang di dinding ruang tamu. Isa mengikuti ayahnya dan duduk di ruang tamu. Sebuah sofa panjang berwarna merah itu menghadap tepat ke arah foto itu.
Seorang pria berusia sekitar 20 tahunan memakai kimono berdiri di samping Isham. "Apa kau sudah menemukan keluarga Mamoru?" tanya Eddie. "Belum, Pak. Mereka seperti hilang di telan bumi." "Mamoru dan Ayame tidak bisa ditemukan sampai sekarang," jawab Isham. "Mamoru adalah sahabat Isham. Sedangkan Ayame adalah mantan pacar Isham. Mamoru telah mendonorkan hati putrinya untuk Tristan. 20 tahun yang lalu, Tristan mengalami kecelakaan saat pulang dari sekolah. Sebagian hatinya hancur karena terjepit di antara dashboard. Saat itu Haruka mengalami gagal jantung di hari yang sama dengan kecelakaan Tristan. Kebetulan juga, hatinya cocok dengan tubuh Tristan. Isham dan Mamoru berjanji untuk menikahkan Christian dengan kembaran Haruka. Karena usia mereka sama. Namun, tiba-tiba saja mereka menghilang tanpa kabar. Rumahnya ditinggalkan begitu saja. Sudah lebih dari 20 tahun Isham mencari mereka. Tapi, nihil. Kenapa Papa menanyakan Mamoru? Isham pikir, Papa sudah tidak mengingatnya. Kita bicarakan itu nanti sore. Papa harus memastikan satu hal terlebih dulu. Eddie menatap foto itu cukup lama, setelah itu dia pergi ke ruang baca.